Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran prakarya ya di SMP Islam Al-Mujahidin Pamulang kelas 8 bersama Uskem. Meskipun pembelajaran masih dalam jarak jauh atau online atau daring ya anak-anak, kalian harus tetap semangat. Sekarang kita belajar prakarya dulu ya. Yuk masuk ke materi selanjutnya. Nah, materi kita pada kali ini adalah kerajinan bahan limbah keras. Tujuan pembelajarannya agar siswa memahami jenis sifat dan teknik dalam membuat kerajinan dari limbah keras. Yang kedua, agar siswa dapat menyebutkan jenis bahan dan teknik dalam membuat kerajinan dalam limbah keras. Yang ketiga, agar siswa dapat mempraktikkan membuat karya dari limbah keras. Mengenal jenis limbah keras. Limbah keras organik adalah limbah yang berasal dari alam, tumbuhan, dan hewan yang bersifat keras, padat, dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai oleh alam. Jadi, bahan yang dari alam disebut bahan organik, yang sudah tidak terpakai, yang bentuknya keras, itu adalah limbah keras organik. Contohnya adalah kerang, tempurung kelapa, kayu, kulit telur, dan lain sebagainya. Lanjut ya. Limbah keras anorganik adalah jenis limbah yang berwujud keras, padat, dan sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diurai oleh tanah. Contohnya adalah botol plastik, pecahan kaca, pecahan keramik, dan lain-lain. Berikut cara pengolahan limbah keras dengan menggunakan istilah 3R. Apa sih istilah 3R itu? Yang pertama, reduce, meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Yang kedua, reuse, memilih barang-barang yang dapat digunakan kembali. Yang ketiga, recycle, mendaur ulang yang sudah tidak terpakai atau yang sudah tidak bisa digunakan menjadi barang yang bisa dipakai atau bisa digunakan kembali. Itu adalah istilah dari 3R, reduce, recycle. Selanjutnya, jenis kerajinan bahan limbah keras organik. Yang pertama ada tulang ikan, sisik ikan, kayu, kerang, tempurung kelapa. Jenis kerajinan bahan limbah keras anorganik, kaca, plastik, pecahan keramik. Ini hanya sebagian kecil contoh yang kita ambil ya. Selanjutnya, limbah tulang ikan ternyata dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan yang cukup unik dan artistik. Produk kerajinan dari tulang ikan masih tergolong langka, sehingga sangat berpotensi dikembangkan lebih lanjut. Jadi kalian kalau ada tulang-tulang ikan atau tulang hewan yang halal, boleh itu dikumpulin, dibersihkan, dicuci, dijemur, lalu dijadikan karya yang sangat artistik. Contohnya nih ya, membuat motor dari limbah tulang ikan. Bisa juga dari tulang ayam atau tulang hewan lainnya yang halal ya tentunya. Nah ini juga nih kapal finisi, bagus sekali kan. Ternyata dari limbah tulang ikan bisa dijadikan karya yang luar biasa. Kita lanjut ya. Sebagian besar jenis ikan menghasilkan sisik yang berbeda ukuran dan ketebalannya. Sisik ikan kakap lebih sering digunakan sebagai produk kerajinan karena sisiknya lebih kokoh, tebal, dan besar dibanding sisik ikan mas atau ikan mujair. Ternyata selain tulang ikan, sisik ikan pun bisa dijadikan sebuah karya. Kita lihat ya bentuk karya dari sisik ikan. Contohnya seperti ini. Tuh, bisa dijadikan hiasan seperti bros, atau bisa juga dijadikan manik-manik. Ada lagi nih. Nah, ini yang perempuan pasti paham nih, untuk penghias di kerudung kalian. Lanjut. Selanjutnya adalah, nah ini dia, membuat kerajinan dari bahan kayu yang sudah tidak terpakai. Jadi kalian kalau nanti ada kayu yang tidak terpakai ataupun
sudah tidak digunakan lagi bisa dibuat bahan kerajinan. Contohnya kita lihat, bisa kita lihat bersama, ini adalah bingkai atau figura yang dibuat dari limbah atau bahan yang sudah tidak terpakai. Salah satunya bahan dasarnya adalah kayu. Kalian bisa lihat, jadi lebih indah dan lebih menarik kan tentunya. Lanjutnya adalah, nah ini keren kan, kalian bisa buat nanti. Kita lanjut. Banyak orang yang sudah banyak memanfaatkan cangkang kerang sebagai karya kerajinan. Turis mancanegara pun banyak yang menyukai karya kerajinan dari cangkang kerang produksi kerajinan Indonesia. Banyak sekali yang bisa dimanfaatkan ya, contohnya kita lihat bentuk produknya. Nah, indah sekali kan, cermin yang dihias dengan menggunakan limbah dari cangkang kerang. Selanjutnya, ini juga bisa nih dibuat remis ya, kerang remis atau kerang yang lainnya bisa dibuat menjadi lampu tidur atau lampu penghias di rumah kalian. Selanjutnya, bahan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan dari tempurung kelapa cukup mudah untuk didapatkan seperti lem kayu, tempurung kelapa, dempul, melamin, amplas, dan cat. Kita lihat, bahan dari batok kelapa menjadi sebuah karya. Nah, kalian mungkin nggak menyangka ya, helm bisa dibuat dari tempurung kelapa yang sudah tidak terpakai, dipotong kecil-kecil, disambung dan dilem. Sangat bermanfaat. Ada juga tas dari tempurung kelapa. Wah, keren banget. Kalian juga pasti bisa membuatnya. Kita lihat lagi. Nah, ini satu set perlengkapan minum ya. Ada teko, ada gelas. Sangat indah sekali. Dari bahan yang sudah tidak terpakai, limbah, baik organik maupun anorganik, itu bisa dipakai dan dibuat jadi sebuah karya yang luar biasa. Dilanjut lagi, botol kaca. Sekarang kita masuk ke dalam materi contoh bentuk karya yang dibuat dari bahan anorganik. Kalau tadi yang organik ya, yuk kita lihat. Yang pertama, botol kaca bekas. Jika dijual ke penadah hanya dapat menghasilkan beberapa rupiah saja, sangat murah. Tapi jika diolah dengan teknologi tinggi seperti pemanasan botol kaca, ini akan berubah menjadi batu-batu cantik yang berkilau dan dapat dibuat menjadi berbagai aksesoris. Di antaranya adalah kita lihat bersama, bisa bikin masjid menara dari limbah pecahan kaca. Bisa juga dibuat hiasan kaca, luar biasa, bagus. Sedikit kreativitas bisa mengubah bahan yang tidak terpakai menjadi bahan yang terpakai atau menjadi bahan hiasan lainnya. Lanjut lagi, limbah plastik dapat dibuat menjadi benda kerajinan dengan sedikit ketekunan. Kegiatan mengolah limbah plastik lebih mudah dibanding dengan benda keras lainnya. Limbah ini cukup dibersihkan saja, kemudian dibentuk menjadi produk kerajinan. Mungkin kalau limbah plastik ini kalian sering ya melihat di sekitar rumah, ataupun kalian pernah mempraktekkan membuat kerajinan dari bahan plastik mungkin waktu SD ataupun kelas 7. Kita lihat ya bentuknya. Bisa dijadikan pajangan di rumah, bisa dijadikan, wah ini pot nih, ngetren sekarang nih, tanam, buat potnya dari limbah plastik, bekas botol plastik ya. Bisa juga dijadikan tempat pensil, wadah jarum pentul, bisa juga peniti dan lain sebagainya. Kita lihat lagi materi selanjutnya, memanfaatkan limbah pecahan keramik untuk dalam menjadi karya kerajinan tentunya suatu pekerjaan yang unik. Melihat limbah jenis keras seperti ini, pecahan keramik, tentunya dalam pikiran kita hanya dapat dilakukan oleh kaum laki-laki. Tapi enggak juga sih, kalau perempuan juga bisa, karena cukup mudah. Dengan menggunakan kreativitas, kita akan bisa membuat karya yang indah tentu. Contohnya nih, indah bukan? Dari potongan-potongan keramik bekas, digabungkan jadilah sebuah hiasan rumah atau guci ya. Bisa juga dibuat tempat untuk tisu. Keren kan? Terjadinya kerusakan. 2. Melindungi produk yang di dalamnya. 3. Sebagai daya tarik dari sebuah karya.
Jenis kemasan, yang pertama bisa menggunakan kemasan plastik, kemasan kertas, dan kemasan kayu. Kita lihat contoh kemasan dari jenis-jenis yang ada di pasaran yang kalian sering lihat. Nah, ini yang dari kertas nih, sering kali kalian bisa lihat produk-produk yang dibungkus menggunakan kertas. Packaging kayu juga kalau buat barang elektronik biasanya kalau kita beli lewat online shop, kita biasanya dapat kemasan dari kayu ya untuk melindungi barang atau produk yang ada di dalam. Nah, ini juga yang dari plastik. Sekian dari Ustadz, semoga pembelajaran prakarya pada kali ini Sekian dari Ustadz pembelajaran materi bab 1 di pertemuan pertama semester 2, pembelajaran prakarya bab kerajinan bahan limbah keras. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dengan penugasan. Jadi kali ini kalian cukup menyaksikan video materi dari Ustadz. Tugasnya hanya itu. Pertemuan selanjutnya akan ada tugas yang kalian selesaikan. Tetap semangat, jaga kesehatan, di rumah saja. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.